Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan-rekan sekalian, Bapak, Mas-mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi setelah libur panjang kajian kita karena Ramadan dan seterusnya. Maka seperti yang pernah kita jelaskan atau pernah kita diskusikan atau pernah kita bahas di sini, bahwasanya asas ketika kita ingin tenang, adem ayem, tentrem, itu kita harus selalu sholat, harus selalu bertauhid, dan yang ketiga harus selalu bermajelis ilmu. Jadi kita harus senang bermajelis ilmu, kita harus senang kumpul dengan teman-teman untuk bahas ilmu. Kita harus senang ke masjid karena ya masjid ini tempat kamu berlindung dari semua fitnah dunia. Kalau kamu udah gak mau ke masjid, udah jauh dari masjid, maka sia-sia hidupmu. Sia-sia hidupmu. Saya pernah berceritakan di sini tentang diri saya dan dua teman saya di Jaten situ. Bertiga tok gitu kan. Jadi ketika kita masih kuliah sekolah gitu kan. Kebetulan sekolah saya sama satu teman saya itu libur hari Jumat gitu kan. Maka kita setiap Jumat itu kerja bakti ngeresi masjid bertiga tok gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, Allah itu menepati janji karena Allah memang nggak pernah ingkar janji. Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran, ampun rame mbak, Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, membantu Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dan dari situ maka ya kami, saya dan dua teman saya itu alhamdulillah ya nggak pernah merasakan kesusahan ekonomi, nggak pernah merasakan yang dilihat di TV-TV itu loh, ketemu begal, ketemu klite yang belum lama ning Purwokerto, cah wedok umur 21 tahun dipateni cah nom-nom gitu. Artinya kalau kamu benar-benar paham, benar-benar ngerti bahwasanya bermajelis ilmu itu manfaatnya nggak cuma sekedar memintarkan kamu, tapi Allah akan menjaga kamu, melindungi kamu, akan menjamin hidupmu, maka kita harusnya semangat. Saya iklannya kan lewat saya, ayo kendang ditunggu yuk. Dah belum, ayo. Maka ketika kamu tahu bahwasanya bermajelis ilmu, mendekat kepada Allah itu berarti kamu sedang menghadirkan pelindung yang sebenarnya, penolong yang sebenarnya, yaitu Allah, maka gak akan rugi selamanya. Tapi ada orang yang kemudian merasa terancam jiwanya karena gak pernah mendekat ke Allah, gak pernah mendekat ke masjid. Dia merasa terancam jiwanya, terancam hartanya, akhirnya datang ke dukun, datang ke orang pintar, nyari pesugihan, nyari jimat, nyari penglaris, nyari macam-macam. Yang ada adalah tiap hari dia mengalami kerugian demi kerugian, bahkan nanti di akhir hidupnya dia mengalami kebinasaan. Maka orang yang paham benar tentang tauhid, dia nggak akan mencari pelindung selain Allah. Nah, kamu kalau mau dilindungi Allah, Nabi SAW pun mengatakan, ya ghulam ihfadillah yahfaduka. Wahai anak muda, jagalah agama Allah, jagalah batasan Allah, ikutilah perintah Allah dan jauhilah larangannya. Wis mbak, sing gojek wis, ayo pojok sudah ya, jangan rame. Ya, maka ketika kita sebagai anak muda, kita mendekat kepada rumah Allah, kemudian kita mempelajari agama Allah, kemudian kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka ihfadillah yahfaduka. Kalau kamu menjaga batasan Allah, menjaga semua larangan kamu jauhi, semua perintah kamu ikuti, bertakwa, maka Allah yang jaga kamu. Maka Allah yang jaga kamu. Ketika Allah yang jaga, maka hidup itu nggak akan pernah susah gitu. Hidup itu nggak akan pernah susah. Makanya nanti di dalam Al-Quran dikatakan faman a'radu an dzikri, siapa yang nggak mau bermajelis ilmu, nggak mau berzikir, fa inna lahu ma'isatan donka, maka dia akan mendapatkan hidup yang sempit, sulit, rumit, ruwet gitu kan.
Makanya ketika Om Kuat gitu kan sudah mensponsori kegiatan ini seminggu sekali aja gitu kan, maka kalian usahakan untuk hadir, karena kehadiran kamu akan menyebabkan kamu tambah kenal agamamu, dan yang paling penting tadi loh, hidupmu itu masih panjang insya Allah, dan kalau kamu yang jaga itu Allah, aman lah, nggak akan susah kamu, nggak akan bingung engkau kerja apa, mangan apa, engkau kawin karo sapa, nggak akan bingung gitu. Maka yang harus kita pahami, kita melakukan ini dalam rangka bertakwa kepada Allah, mengharap pahala dari sisi Allah, dan kemudian kita berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita yang mungkin masih panjang gitu. Mungkin masih panjang, walaupun ada cah nom mati ya ada, tapi umumnya anak muda itu umurnya lebih panjang daripada orang-orang tua. Rekan-rekan sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkara itu, sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, terus malam ini temanya apa? Anak-anak menjadi anak-anak akhirat. Nah, maka menjadi anak-anak akhirat ini adalah satu keadaan di mana kalian itu tentu diharapkan di dunia ini menjadi anak yang berbakti, di dunia ini menjadi anak yang baik, dan kemudian di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Orang yang ngamin nggih. Amin ngono lho. Nah, ilmunya dikatakan Nabi SAW tadi, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maka bagaimana kemudian kita mau menjadi anak-anak akhirat, anak-anak yang berorientasi akhirat, tapi ning donya uripe ya ora rekoso. Tenan, saya di Jaten tuh 3 orang itu tuh teman-teman seangkatan tuh banyak sing rekoso uripe. Saya memperhatikan tuh biasa-biasa aja gitu. Tapi kami bertiga tuh enggak gitu. Maka yang harus kalian pahami adalah, nek kalian istiqomah nih sejak muda, sekarang ini kamu habiskan waktu kamu di masjid, kamu bertakwa pada Allah gitu. Insya Allah nanti kamu bisa buktikan omongan saya mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Mbok bukteke, mbok bandingke karo kancamu sing mungkin ra gelem salat, ra gelem ngaji, tenan itu. Itu udah janji Allah. Jadi kalau kemudian kamu mengimani janji itu, kamu kejar janji itu dengan penuh keikhlasan, insya Allah janji itu akan mendatangimu dengan penuh keberkahan gitu. Ya, jadi benar-benar kita harus memakmurkan masjid ini, harus menjalankan sholat, kemudian harus bertauhid, dan kemudian kita harus berusaha mengerti bagaimana menjadi anak-anak akhirat itu. Maka otomatis ketika sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, maka rumusnya diambil dari situ. Maka untuk menjadi orang yang utama, wong sing utomo, itu nggak bisa diambil rumusnya dari mana-mana, apalagi diambil dari orang kafir, nggak bisa. Itu harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya nanti saya jelaskan, anak-anak akhirat itu ada macam-macam sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang para nabi ada, berdasarkan sudut pandang orang soleh ada, tapi di Al-Quran semua, dan juga sudut pandang Nabi SAW berdasarkan hadis gitu kan. Maka ketika kamu mengikuti sesi demi sesi, artinya minggu demi minggu, walaupun nanti intinya itu sama, diulang-ulang dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya sama, maka saya berharap kamu tuh terus kelingan gitu loh. Karena diulang-ulang ya, kaya nek kowe diseneni mbokmu atau pakmu bendino dengan senenan yang sama, mbok gek ndang adus, ndang mangkat, mbok gek ndang adus, ndang mangkat gitu. Kowe akhirnya titen. Setiap hari ibumu, bapakmu mungkin ngomong seperti itu, atau gek ndang wudu, ndang salat, gek ndang adus, ndang ning masjid gitu kan, misal gitu kan. Maka kamu akan ingat kata-kata itu. Nah, maka nanti ada bagaimana menjadi anak akhirat versi Luqman Al-Hakim, bagaimana menjadi anak akhirat versi Nabiullah Musa, bagaimana menjadi anak akhirat versi Nabiullah Isa, bagaimana menjadi anak akhirat versi Nabi yang lain gitu kan, dan kemudian versi para ulama gitu kan. Maka harapannya kamu kemudian punya rumusan iki lho dadi wong apik, walaupun nanti juga tak simpulkan. Jadi ini judul ini akan berjilid-jilid insyaallah ini. Maka kembali ke sini. Jadi kuncinya menjadi anak yang baik, menjadi anak akhirat itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus itu, rumusnya harus itu, nggak bisa dengan yang lain. Karena kalau pakai yang lain itu
salah. Makanya Allah mengingatkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari cara jalan, mencari petunjuk, mencari ilmu ya selain dari Islam, maka dia nggak akan diterima dan dia akan menjadi orang yang merugi. Jadi rugi ketika kita belajar jadi anak baik kok menurut filsafat ini atau menurut orang ini Mister apalah, Thomas lah, Michael lah, apalah, itu kan suka ada tuh buku-buku kayak gitu toh. Nah maka ketika kamu merunut buku-buku itu tapi meninggalkan Quran sama hadis, nah kemungkinan malah nggak ketemu. Maka yang terbaik adalah kita kembali kepada Quran dan hadis. Nah maka orang-orang yang nggak mau mengikuti Quran dan hadis tadi sudah tak singgung, yaitu waman a'rada an dzikri, siapa yang kemudian menolak belajar mengambil ilmu dari Quran dan hadis, fa innalahu ma'isatan dunka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Qala, kemudian dia berkata, Robbi lima hasartani a'ma, wahai Rabbku kenapa kok aku sekarang buta? Jadi di akhirat dibangkitkan buta. Waqad kuntu basira, padahal zaman biyen aku ning donya kuwi melek gitu kan. Qala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu karena kamu dulu itu sudah ada yang jelas dari anak-anak soleh itu gimana, dari anak-anak akhirat itu gimana, tapi rambok gagas. Wa kadzalikal yauma tunsa, makane saiki kowe ora tak gagas, bahkan kamu tak bangkitkan dengan mata yang buta. Nah, oleh karena itu maka kita mulai ya. Allah menyebutkan tentang tokoh yang terbaik yang menjelaskan tentang anak-anak akhirat, itu adalah Luqman al-Hakim. Jadi bukan dari kalangan para nabi, bukan, malah justru orang soleh yang namanya Luqman al-Hakim. Nah, anak-anak akhirat ini yang harus kalian perhatikan. Mungkin juga ada kayak kuisnya minggu depan. Nah, jadi kan kowe wis suwe ra materi to, nek ditekoki paling yo lali. Nah, makanya iki digadekke kuisnya minggu depan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan Luqman itu sudah tak kasih hikmah kata Allah. Al-hikmah itu ya ilmu, al-hikmah itu ya petunjuk gitu kan. Yaitu apa? Aniskur lillah, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Wa man yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Sapa wong sing syukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sapa wong sing kufur, maka ketahuilah Allah kuwi moho sugih lagi moho terpuji. Nah, maka anak akhirat yang pertama adalah mereka yang selalu senantiasa bersyukur. Syukur atas apa? Apa aja. Syukur atas apa aja. Ketika misal kamu mau melihat atau ngecek apa sebab saya bersyukur, maka Nabi SAW mengatakan unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Jadi nek kowe bingung meh syukur piye, maka golek wong sing nikmate luwih rendah dari kamu. Misal kamu naik motor bebek, coba kamu lihat banyak orang yang masih naik sepeda. Misal kamu nggak punya motor, punya sepeda, coba kamu lihat ada orang yang kemudian jalan kaki. Oh, kamu nggak punya sepeda juga, jalan kaki doang. Sekolah numpak angkot, numpak bis gitu kan. Meri karo sing numpak motor, coba kamu lihat orang yang nggak punya kaki. Maka ketika kita bisa melihatnya ke bawah, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tapi nek kita ngelihatnya selalu ke atas, wis itu kok kepake motor bebek, terus bingung gitu kan, delok koncone delok numpak motor mentok misal gitu kan. Nah, akhirnya dijolke karo Pak mentok, bingung, koncone numpak motor banyak yang luwih gede meneh gitu kan. Nah, bingung meneh gitu kan. Nah, nek enteke enggak ada habisnya. Maka orang yang pandai bersyukur adalah dia yang ngecek gitu loh. Apa yang menjadi sebab kita harus selalu bersyukur. Dan kalau masih ingat, panjenengan masih ingat, maka kesyukuran kita sebagai seorang hamba, seorang manusia yang terbaik itu karena kita masih diberi apa? Masih diberi apa? Alah, ragateke malah arisan mbak guys. Jadi ketika kamu tak suruh ngecek kamu bingung atau meh syukur lewat apa motor, ternyata yo motore lelek dhewe dibanding kancane, dompetnya kempes dhewe dibanding kancane, maka kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberi nikmat apa oleh Allah. Aduh, kok ora nek sing jawab lemes, langsung lemes aku. Nikmat apa? Iman Mbak, Mas. Itu loh, kamu harus bersyukur karena punya iman. Kalau kamu sampai nggak punya iman ya toh,
Allah sendiri yang mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Wong kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik finari jahannam khalidina fiha, dicemplung non neraka selawase sak teruse. Jadi kalau kamu bingung mau bersyukur apa, kon syukur mergo motor rande motor, mergo sepeda rande sepeda, mergo cek di sikile dilalah yo lagi loro misalnya gitu kan. Maka paling enggak kita tuh masih dikasih iman, masih dikasih kehidupan gitu. Dan hidup di atas iman itu kualitasnya luar biasa baik di mata Allah. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya hidupnya orang beriman itu kulluhu khair, semuanya baik. In asobathu sarra sobaro. Wong iman kuwi kalau punya masalah dia sabar. Wa in asobathu khaira, kalau sekiranya ketimpa yang baik syakara, dia bersyukur. Makanya hati-hati loh, kalau kamu nggak pandai bersyukur, kamu nggak gadek kayak ini, hati-hati. Kemarin Ramadan itu poso-poso ada cah nom umur 19 tahun gantung diri nengetan Kertek Mojo, lanang. Hati-hati loh, bener-bener. Artinya kalau kamu nggak memperhatikan iman ini nggak kamu jaga, iman ini nggak kamu perbaiki dengan majelis ilmu, iman ini nggak kamu dekatkan dengan Allah melalui sholat, masjid, dzikir, wirid, maca Quran. Nek kamu jauh dari semua itu, hati-hati. Cah nom ini rawan. Jadi cah nom itu wis koyo ini loh, domba, sekumpulan domba, tapi dikepung oleh serigala. Serigala ku yo setan, yo kancamu dhewe, mungkin yo tanggamu, mungkin yo mbuh lah gitu. Pokoknya orang-orang yang siap menyesatkan kamu gitu loh. Orang-orang yang siap bisiki kamu ke hal-hal yang jelek. Bahkan tadi saya sebelum berangkat ke sini, saya lihat TV itu ada seorang polisi, duwe bojo, duwe anak telu, bunuh diri coba. Mbuh enggak tahu apa, saya belum lihat detailnya, tapi polisi. Badannya gede keker gitu. Nah, maka yang harus kita pahami, hati-hati. Makanya harus kita jaga yang namanya hati, yang harus kita jaga itu iman kita. Jangan sampai kemudian ngedrop, jangan sampai kemudian rusak, jangan sampai kemudian kita bermasalah. Oleh karena itu cara perbaiki iman dinaikkan dengan taat sholat, dinaikkan dengan puasa kemarin, dinaikkan dengan puasa Syawal. Ayo sapa sing wis nyawal 6 dina ngacung. Kurang 2 dino. Yang lain ngaco mau? Udah mbak? Oh udah, nyo tak hadiah. Terke mas? Tak hadiah. Tenang lho. Lho, terke. Ya, jadi kita harus jaga itu, jangan sampai kemudian rusak. Jadi nek panjenengan kesini udah bagus jilbaban yang putri, yang putra udah bagus sarungan, pakai baju koko, maka jilbaban, kowe pengen jilbaban ojo lah. Maka diteruskan istiqomah gitu loh. Ning masjid diramekke masjid. Ya, wis to, tenan insyaallah nek kamu tuh deket sama Allah, Allah yang menjaga, Allah janji kok. Dan bahkan Allah punya janji terkait Quran apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran kuwi sing nurunke aku, sing jaga aku. Makanya kamu gak akan pernah bisa menemukan orang yang malsukan Quran. Karena fathah tanwin domahnya itu udah tetap. Begitu dirubah yang domah jadi fathah artinya beda. Sehingga gak akan ada satu manusia pun yang bisa memalsukan Al-Quran. Ditambahi yo konangan, dibusek ya ya dititeni wong ketok. Bahkan di luar negeri itu ada yang bakar Quran, wong wis mati, Quran itu masih ada. Orang Israel nembaki Palestina, masjidnya dihancurke, Qurane do diobongi, ya Quran masih ada. Makanya kalau Allah sudah punya janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, aku sing jaga kata Allah, Quran kuwi tetap akan abadi. Maka panjenengan nek wis dikatakan oleh Nabi SAW, ya gulam cah nom gitu kan, ihfadillah yahfaduka, jogonen agama Gusti Allah iki, jogonen masjid iki, jogonen jamaah iki, jogonen soft iki, bertakwalah kepada Allah di sini, maka Allah akan menjaga kamu dimanapun berada. Itu wis janji. Jadi nek sampean percaya karo Kanjeng Nabi, jenengan harusnya seneng mendengar itu karena jenengan sudah siap dijaga oleh Allah ketika jenengan juga menjaga diri dari menjalankan semua syariat Islam.
Ya, pelan-pelan tapi pasti belajar. Oh, ngerti cara sholat sing bener sholat, ngerti cara poso sing bener poso. Nah, nanti kita lanjutkan. Ini baru pertama ya. Jadi bersyukur, gitu. Bersyukur. Dileng-eleng, kok minggu ngarep tak bedheki barangkali hadiahe ya padha gitu kan. Nah, kemudian Luqman Al-Hakim ini kenapa dijadikan contoh? Karena tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dikasih hikmah. Lah hikmah itu apa? Yu'til hikmata man mayyasha wa yu'tal hikmata faqad utiya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa aja yang dikehendaki. Nah, dalam hal pengen mengerti bagaimana menjadi anak-anak akhirat, itu yang dikehendaki oleh Allah adalah Luqman Al-Hakim. Kemudian wa may yu'tal hikmata, dan sapa wong sing dikei hikmah tadi, dikei ilmu tadi, dikei pengertian pemahaman tentang agama, faqad utiya khairon katsira, sakjane kowe iki wis dikei pemberian karunia yang sangat besar. Wa may yadzakaru illa ulul albab, dan tidaklah mau mikir iki omongan iki hadis ayat ini illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Makanya kita di dalam Al-Qur'an dikatakan kita diciptakan fi ahsani taqwim, dengan penciptaan yang sempurna. Tapi di ayat yang lain ketika kita dikatakan lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata enggak digunakan buat nyawang, walahum adanun la yasmauna biha, punya telinga enggak digunakan buat mendengar. Kemudian walahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak digunakan untuk memahami. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'am, kalian kita itu kayak binatang, balhum adol, bahkan kita lebih sesat. Kenapa? Karena kita sudah dimodali akal, tapi kok kemudian enggak kita gunakan untuk mengenal agama Allah, untuk mencari hikmah. Maka kita dikatakan oleh Allah kita seperti binatang, bahkan lebih sesat. Binatangnya apa sih maksudnya? Binatang itu kan intinya cuman dia kerjanya tiap hari makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin. Nah, manusia kalau hari-hari hidupnya cuman kayak gitu, lah itulah yang disebut binatang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita menjadi ulul albab, orang-orang yang berakal, yang menggunakan akal kita untuk kemudian kita maksimalkan mencari ilmu, memahamkan diri, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Pak Luqman itu siapa? Pak Luqman ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya dia hanya seorang tukang jahit, orang biasa, orang yang tidak memiliki keistimewaan dari sisi jabatan. Beliau adalah seorang hamba Allah yang soleh. Kemudian beliau adalah penjahit. Ada ulama lain yang mengatakan beliau adalah penggembala. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan beliau adalah tukang kayu. Jadi orang yang biasa-biasa di masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah budak dari negeri Ethiopia, orang hitam, ya, wong ireng. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya dia dari Sudan. Jadi ini orang hitam itu loh, orang yang kemudian negro. Bahkan kemudian ciri-cirinya dicirikan oleh sebagian ulama dalam kitab Zadul Masir, yaitu punya bibir yang tebal, kakinya pecah-pecah, meletek-meletek karena jarang sandalan. Bagaimana perkataan Imam Al-Mujahid. Oleh karena itu maka mari kita simak apa perkataan guru yang mulia yaitu Luqman Al-Hakim, yang harusnya ini kemudian menjadikan sebab kita menjadi anak-anak akhirat. Ini nanti jam piro iki? 8, rampung loh berarti. Langsung ya. Selak ning ndi? Jam 9. Yang pertama, bahwasanya Luqman Al-Hakim mendapatkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk bersyukur tadi, itu sudah dibahas tadi. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan atau menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum, sekiranya kalian yang pertama dari Nabi Adam sampai yang terakhir, kalian manusianya dan semua jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Dan kalian
bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka ketakwaanmu nggak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Gampangnya gini, kalau orang satu dunia zaman dulu, sejak pertama sampai nanti yang terakhir, jin-jinnya semua beriman, semua sholat, semua bertakwa kepada Allah, maka Allah memastikan bahwasanya mazada dzalika fi mulki syai'a. Kekuasaanku nggak akan nambah karena imanmu, karena ketaatanmu, karena ibadahmu, nggak ngaruh sama aku, kata Allah. Kemudian ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang pertama kamu sampai terakhirnya nanti, wa insakum dan manusianya di antara kamu, wa jinnakum dan jin-jin kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin, dia menjadi orang yang paling kurang ajar, dia menjadi orang yang paling kafir, dia menjadi orang yang paling durhaka, maka manaqasa dzalika min mulki syai'a, kekuasaanku nggak akan berkurang sedikit pun. Aku tetap mulia, nggak butuh dengan semua ibadahmu. Sehingga apa? Dari sini kita paham kalau kemudian kita nggak ibadah, hakikatnya yang rugi adalah kita. Makanya di awal pelajaran dari Luqman Al-Hakim adalah kita diminta untuk selalu bersyukur atas nikmat iman. Nikmat iman yang kita syukuri caranya ya nggak cuma ngomong alhamdulillah. Yang namanya nikmat yang harus syukur itu diimani dalam hati, diucapkan dengan perkataan dan diamalkan. Jadi kita meyakini dalam hati kalau kita mendapat nikmat yang baik, kita ucapkan alhamdulillah, lalu kita amalkan. Kita sholat, kita puasa, yang putri pakai jilbab, maka itu bagian dari kesyukuran yang benar. KTP ini harus ketulis Islam. Dia yakin dirinya orang Islam, dia yakin agama Islam agama yang benar, tapi kok orang gelem sholat, maka ini dipertanyakan kesyukurannya. Sehingga Nabi SAW itu sampai sholat semalam suntuk sampai kakinya bengkak. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijanjikan surga? Kenapa engkau masih kayak gini? Nah, nek kamu misal dijanjikan mlebu surga, wis pasti mlebu surga, mesti kowe wis megah ngopo-ngopo gitu kan. Maka Nabi begitu dijanjikan surga, beliau tetap sholat bahkan sampai kakinya bengkak-bengkak. Istri beliau yang mulia Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau masih seperti ini ya Rasul? Sedangkan engkau sudah dijanjikan surga. Maka beliau SAW menjawab, afala akunu abdan sakuro, apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukuri nikmat imanmu, syukuri nikmat Islammu, syukuri semua nikmat yang diberikan Allah kepadamu dengan cara kamu beribadah. Gak usah kayak Nabi sampai kakinya bengkak, sholat 5 waktu lah. Mbok jogo dengan bener, mbok pastikan kamu ngamalkan, gak ada yang mbok tinggalkan gitu kan. Syukur-syukur berjamaah gitu kan. Khususnya yang laki-laki, maka itu lebih baik daripada semua hal yang kamu kerjakan selain itu. Makanya tadi diingatkan oleh Allah, aku ki ora butuh kowe. Kowe ibadah sedina suntuk dari kamu yang dulu sampai yang terakhir, sak setan-setane sak jine kabeh tobat, gak akan ngaruh sama aku, kata Allah. Sehingga hakikatnya yang harus kita pahami adalah kita yang harus bersyukur, kita yang harus belajar, kita yang harus beramal. Nah, pelajaran yang kedua adalah Luqman Al-Hakim berkata, wa idz qala Luqman, ini Allah berfirman, Luqman Al-Hakim berkata, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Jadi pelajaran Pak Luqman kepada anaknya ini apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Wahai anakku yang tak cintai, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah sebuah kedoliman, sebuah kerusakan yang sangat besar. Maka ini yang harus kita pahami setelah kita bersyukur menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kita juga jangan pernah menduakan Allah dengan kesyirikan. Jangan pernah kita kedukun, jangan pernah kita moco horoskop, zodiak bintang, enggak perlu. Gak perlu kita meyakini nek enek ulo lewat engko uripmu ada bahaya. Gak perlu kita meyakini nek enek mano burung hantu gagak engko enek wong mati.
Gak perlu meyakini enek-enek bintang jatuh terus donga engko kabul. Gak perlu meyakini enek manuk perjak engko ketekan tamu, koneh. Gak perlu meyakini nek dilompati kucing kok uripe bakal ruwet. Gak perlu meyakini nek kemudian kamu gak naruh bunga di perapatan kemudian terjadi kecelakaan. Gak perlu, itu semua kesyirikan. Ya. Gak perlu pakai jimat mergo rumangsa ora patek ganteng. Gak perlu pakai pesugihan mergo kuwatir dagangane ra payu. Koneh. Gak perlu kemudian mencari penglaris ben tambah lancar ling dagang, gak perlu. Maka ini yang dinasihatkan Pak Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah inna syirka ladulmun adim. Wahai anak-anakku yang tak cintai, yang tak tresnoni, yang tak sayangi, ojo pernah kowe berbuat kesyirikan, karena syirik itu dosa kedoliman yang paling besar. Jadi pelajaran pertama Pak Luqman apa, bro? Pelajaran pertama Pak Luqman apa? Kita disuruh apa? Wah, kuwi lho, lali aku jenengmu. Sama jenengmu? Aduh, ngarang. Hadiki kelingan aku kowe. Sama jenenge? Fajar. Apa pelajaran Pak Luqman sing pertama apa, Jar? Pak Luqman sopo malah tekok. Sopo pertama pelajaran Pak Luqman apa tadi? Yang pertama disuruh bersyukur. Yang kedua lagi wae rampung ora ngrungokke makane. Disuruh menjauhi kesirikan. Lah kok boleh kesirikan. Nah, digatekke lah ya. Aku tak rewangi rene ado-ado lho, mosok kowe ora gatekke. Nah, yang ketiga pelajaran dari Pak Luqman yaitu kamu sebagai anak, kamu gak lahir dari batu, kamu juga gak lahir dari pohon pisang, ya toh. Kamu lahir dari bapak dan ibu. Makanya Pak Luqman mengatakan, ya Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, menungso apa du? Menungso alhamdulillah. Yaitu apa? Berbuat baik kepada ibu bapak. Nek duwe ibu bapak jangan kurang ajar. Nek duwe ibu bapak jangan membuat mereka kemudian merasa terhina dengan sikapmu gitu. Jangan memakinya, jangan menghinanya, ojo mbok bentak-bentak gitu kan. Mbak, rungokke Mbak. Kamu kalau kemudian mau nyari suami, Nabi SAW mengatakan, idza ja'atkum man tardawna dinahu wa khuluquh. Kalau datang kepadamu laki-laki yang pengen ngelamar kamu, terus ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi agamane dhek salat tapi yo akhlak juga. Fazawijuhu, maka gelem nikah karo wong kuwi. Fa illam takun, nek kowe ra gelem gara-gara enek wong soleh tur akhlake apik ning kowe wegah, kowe milih wong sing liya mergo mungkin pertimbangane ganteng, mungkin sugih mergo tumpakane misal gitu kan. Maka takun fitnatun wa fasadun kabir, kamu akan mendapatkan fitnah dan kerusakan yang besar. Nah tadi catatannya, kamu kalau nyari laki-laki, nyari suami, maka catatannya adalah akhlak. Nah kenapa akhlak? Karena seorang laki-laki yang berakhlak, dia akan berusaha memuliakan kamu ketika dia tidak bisa mencintai kamu. Tapi kalau kemudian dia bisa, maka tentu kamu akan lebih dimuliakan. Nah, ngertine wong lanang iki berakhlak piye? Maka ceken ning omahe, ngecek yo aja kowe sing mangkat. Nek kowe sing mangkat engko dheke dadi apik banget. Lewat orang lain dicek, kurang ajar enggak karo wong tuane. Nek kurang ajar karo wong tuane, tak jamin dia akan kurang ajar sama kamu. Nah. Atau kalau dia kurang ajar sama orang tuane, tak jamin dia akan kurang ajar sama wong tuamu. Nah. Maka ini pelajarannya. Bahwasanya Pak Luqman mengajarkan yang ketiga atau pelajaran dari Quran surat Luqman yang ketiga, yaitu kita manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah.
Jadi kowe nek gatekke wong meteng mbokmu meteng kuwi mbiyen gembol kowe ngalor ngidul ngetan ngulon, digoceki, turu mengkurep ora iso, miring ngiwa ora penak, nengen ora penak gitu kan. Arep turu ngadeg ya ora mungkin gitu kan. Maka ketika kamu ngerti banget perjuangan beliau, maka harusnya kamu enggak pernah menjadi orang yang kurang ajar. Makanya nek tak delok ning berita online itu cah nom njaluk motor ra dikeki, mboke dipolo gitu kan, pake dipateni gitu kan. Maka nek kowe nemu wong lanang kaya ngono kuwi ning Bulu ya to, sakjeke urip coret dari daftar calon suami gitu. Aku mau kawin karo Bulu Mas, pengennya orang Amerika. Padha wae kok. Rumusnya sama. Di Amerika banyak orang durhaka banyak gitu, sama orang tuane. Ya, maka kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu, mau orang Amerika, mau orang Bulu, mau orang Jawa, mau orang mana, maka tinggalkan. Maka enggak mungkin kamu akan bahagia bersama dengan orang yang kurang ajar dengan orang tuanya. Maka ibumu setelah kesusahan hamil menggendol kamu kemana-mana, maka dia pun kemudian menyapih kamu dalam 2 tahun, nyusoni. 2 tahun itu benar-benar seorang anak kalian itu nyusahin. Ya. Jaluk mangan, jaluk ngombe, dikei mangan, dikei ngombe, kamu buang air besar ya ora iso, cawek dhewe gitu kan. 2 tahun itu kamu nyusahin jaluk gendong rono rene mergo urung iso mlaku jejeg. Ya, dan orang tua itu mesti seneng ngopeni cah cilik, mesti seneng ngopeni kamu. Karena apa? Karena dia berharap kamu nanti satu gede dadi wong sing mulia, ra enek ditane wong tuwa yo le, gendang gede, kok nek gede dadi maling ra enek gitu. Mesti kok dadi presiden, kok dadi dokter, kok dadi insinyur, kok dadi mesti gitu. Nek enek nganti wong tua ngomong kayak mau, berarti ku wong tua orang genah. Artinya itu enggak umum gitu loh. Umume, kita ngomong umume. Sehingga zaman dulu itu ada seorang yang gendong ibunya dari kampung halamannya menuju Mekah untuk melakukan ibadah di sana. Kemudian dia tawaf 7 kali keliling. Kemudian dia didapati sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab di situ. Kemudian dia bertanya sambil gendong ibuke keliling Ka'bah, "Wahai sahabat Nabi, iki lho ibuku wis tak gendong ket ko kampung tekane kene, saiki lagi tawaf ngubengi iki dan dalam posisi tak gendong. Bukankah saya sudah membalas jasa ibuku?" Kata Ibnu Umar, "Enggak, walaupun satu hentakan nafas ketika dia melahirkan kamu." Jadi ngedene mbokmu pas ngetokke kowe kuwi gitu kan. Itu pisan wae gak akan pernah terbalaskan dengan kowe gendong mbokmu dari sini ke sono, kemudian kowe ngubengi kuwi ora terbalas. Coba bayangno. Artinya nek kamu sampai kurang ajar gitu kan, kamu itu mau diletakkan di neraka sebelah mana gitu. Ya. Bahkan nanti ada ashabul a'raf, orang-orang muda, anak muda yang dia masih punya orang tua mangkat jihad ora pamit. Begitu mati syahid, Allah enggak masukkan neraka karena dia orang yang mati syahid. Tapi Allah enggak masukkan surga mergo apa? Pas mangkat jihad ora pamit. Kuwi mangkat jihad ora pamit. Piye nek kowe mangkat ngluyur ora pamit? Kira-kira ngluyur itu lebih utama daripada jihad apa enggak? Jihad itu membela agama, bela kehormatan kaum muslimin, meninggikan kalimatullah, lillahi kalimatullah la ilaha illallah, menumpahkan darah, berjuang, gak takut mati, orang mau ngluyur. Maka ketika berjihad saja gak izin sama orang tua, kuwi ra sida mlebu surga, piye nek kowe ngluyur melompat jendela, mengendap-endap kaya maling gitu kan, mangkat ra konangan mulih ra dingerteni kapan. Parah meneh nek nganti ra mulih mati ning dalan, coba. Sudah berapa besar luka orang tuamu yang mbok buat itu. Nah ini tenanan ini. Jadi kalian anak-anak muda nih harus hati-hati loh sama ini. Ya. Maka yang harus kita pahami yang pertama tadi apa? Pacar, kita disuruh untuk bersyukur. Kalau kita bingung mencari sebab syukur itu apa, maka syukur yang harus kita lakukan karena kita masih punya iman. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk apa, Fajar? Untuk tidak atau menjauhi perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Tadi tak contoh kayak banget, meyakini bintang jatuh iso ngabulke donga, nganggo pesugihan, nganggo penglaris, nganggo jimat,
buang sajen ning dalan, ning lautan, ning gunung, yakini burung gagak, burung hantu nekake maut, yakini manuk perjak nekake tamu, kupu-kupu nekake tamu, nekake rezeki, dina Jumat, Kemis malam Jumat, Kliwon, hari sial, meyakini tanggal 13, dina 13, nomor 13 sial, itu nggak boleh. Jadi kowe nek numpak pesawat, enek sing 2 tahun numpak pesawat. Wis kabeh berarti ya. Nek enek sing ngacung iki, kan pertanyaannya enek sing 2 tahun numpak pesawat. Oh, ngacung. Nah, iku engko kamu nggak akan menemukan itu. Tempat duduk nomor 13 itu nggak ada. Jadi wong Amerika sing pintere kaya ngono ya wedi karo angka 13. Terus nek ning hotel sing tinggi dhuwur kae nanti lantai 17, 30. Nah, maka kamu nggak akan menemukan itu lantai 13 nggak ada. Jadi rolas langsung 14. Wedi deh. Nek dikek angka 13 ku hotele ambruk. Coba. Wong pinter kaya ngono iso bangun gedung dhuwur wedi karo angka, coba. Nah, maka orang iman bertauhid nggak boleh kayak gitu. Jadi nanti kamu jadi insinyur, jadi tukang insinyur gitu kan. Maka jangan sampai kemudian kamu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan kepada orang tua untuk berbakti ya. Berbakti dikongkon pae, ditimbali mboke, moro. Ojo suloyo, ojo selak, ojo melayu. Nggih Bu, nggih Pak gitu kan. Wonten dawuh menapa? Apa Pak celuk-celuk itu? Jak padu piye? Kuwi anak model apa? Jadi kamu kalau ketemu wong kaya ngono, Mbak, ojo pernah mau sama dia gitu. Mbok dheke gelare akeh, mbok dheke duwite akeh ora urus lah gitu. Ya. Maka ada lagi seorang murid dari Al-Imam Hasan Al-Basri yang dia itu mendapati orang tuanya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Isone mung turu ning dhuwur, amben, gendong amben. Mangan didulang, begitu wayahe beol kudu ditimpal gitu kan, dicawiki. Mungkin pada zaman itu ya ora enek sabun kaya saiki macam-macam merek gitu kan. Nah, maka anak ini pun ketika bermajelis dengan Al-Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Ya Imam, aku duwe bapak ora iso ngopo-ngopo. Posisi dia gendong amben, dino-dino tak suapi dan tak cawiki. Tanganku mambu kotoran bapakku." Karena kotoran anak kecil sama orang gede itu beda. Kotoran wong gede itu luwih kecing lah gitu kan. Dan itu nempel luwih kelet gitu kan. Maka nek kita sekarang banyak sabun, banyak hand sanitizer. Zaman dulu enggak gitu. Maka beliau bertanya, "Apakah saya sudah membalas jasa bapakku ini?" Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Kowe ora pernah balas jasane bapakmu iki walaupun satu tetes keringat yang pernah dia keluarkan ketika mencari nafkah untukmu." Coba. Artinya kalau seorang bapak kuwi macul misal kayak bapak saya, sampai keringetan, kuwi keringetan ning netes wis piro wae. Dan kuwi terjadi setiap hari coba. Nek kowe ndek bapak kerja ning kantor-kantor ber-AC ngono sik rada rapatek keringetan, tapi nek kowe ndek bapak delalah kerjane ning sawah macul atau kerja numpang kepanasan, kuwi ndah berapa ember keringete sing udah keluar nggo kowe. Kalau Imam Hasan Al-Basri aja ngomong setetes kowe ora iso bales, mbok ceboki ra iso membalas jasanya, maka nek kuwi ora mung setetes ning metu keringete, nganti seember, nganti sekolah misal gitu, piye ling membalas? Gak bisa. Pertanyaannya saiki, kenapa kok kita nggak pernah bisa membalas jasa orang tua itu si bapak ini? Kenapa? Karena beda. Ketika kowe diurusi karo wong tuamu, kowe didulang terus kowe beol. Wong tuamu kuwi seneng lakoni kuwi, mbokmu seneng lakoni kuwi mergone dia berdoa muga-muga kowe iki dadi wong utama, muga-muga kowe dadi wong pinter, muga-muga kowe dadi wong saleh, kan ngono. Tapi nek anak nyawiki bapake, nyawiki mboke sing wis tuwek ra mati-mati gitu kan. Maka apa yang dia harapkan anak ini dari orang tua yang sudah tua itu, biasanya njaluk apa? Dia berharap kapan iki bapakku mbokku iki ndang mati nih, kapan nih. Maka itu yang menyebabkan amalnya seorang anak kepada orang tua dan amalnya orang tua kepada anak beda, nggak bisa dibandingkan. Karena orang tua selalu mengharap yang baik ketika ngurusi anake, tapi anak nek ngurusi wong tua sing kaya ngono, dina-dina sing diarep-arep muga-muga ndang mati gitu kan. Beda.
Makanya Nabi pernah mengatakan, jangan kamu hina sahabatku, la tasubbu ashabi. Jangan kamu hina para sahabatku, karena kalau dia sedekah satu genggam emas atau secuil emas, itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kalian sedekah segede gunung Uhud emas. Karena imannya para sahabat ini beda. Keantepan, kemantapan imannya para sahabat ini beda dengan kita. Begitu pula orang tua, cinta kasih orang tua kepada anak itu beda dengan cinta kasih anak kepada orang tua. Apa meneh wong tuane wis dum-duman lemah, walah wis mesti ra kajen. Begitu sawah didum gigi, dalah sing anak sing didum iki sawah wis ndak didol gitu kan. Maka lah kuwi wong tua loros ra mungkin marani. Angel. Makanya saya benar-benar menekankan poin ketiga ini, ya jangan sampai gitu ada di sini anak-anak yang melakukan kayak gini. Orang-orang yang tercela di dunia dan tercela di akhirat adalah anak yang kemudian tidak bisa mengerti keberadaan orang tuanya. Makanya ada seorang anak bertanya kepada Nabi SAW tentang bakti kepada orang tua. Nabi mengatakan, sekiranya tertinggal orang tuanya 2 orang, maka pintu surga 2 masih ada. Tapi kemudian ketika orang tuanya mati 1, maka hakikatnya pintu surga itu sudah tertutup 1 gitu. Anak ini protes, kenapa? Karena beliau sering didolimi orang tuanya. Dia bertanya, apakah saya juga tetap harus berbakti wa indolamahu, walaupun saya disakiti oleh orang tua saya. Wong tuaku dum-dum, mesti aku entuk sing paling sithik. Nek ora paling sithik ya paling elek. Sing didhisikke masku, mbakku, sing pinter, sing dokter. Adapun aku sing ra patek pinter, mesti kumanane turahan, sisoan. Gimana? Apa juga saya harus berbakti? Maka Nabi SAW mengatakan, wa indolamahu, senajan wong tuamu nglakoni sing ala nggo kowe, maka kamu tetap harus berbakti sama orang tua. Jadi saya berharap dari kajian ini, ya toh, keluarlah dari pintu ini anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, bukan kemudian anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Ya, jadi jangan sampai gitu loh, karena orang tua kita itu adalah pintu surga kita. Nah nanti kalau wis gede, bab rumah tangga, pintu surgane wong wedok kuwi wong lanang. Nah itu beda lagi. Tapi kita ngomongkan anak-anak. Ini kan para jomblo toh, kecuali saya sama beliau gitu kan. Maka yang harus kamu perhatikan adalah jadilah satu anak-anak yang pandai bersyukur. Kita ulangi meneh lho. Iki minggu ngarep tak tekoke ra iso ya maneman entuk hadiah. Kemudian yang kedua, jadilah anak-anak yang menjauhi kesirikan. Kemudian yang ketiga, jadilah anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Dan cara berbakti kepada orang tua mulai sekarang lakonono. Selain kowe ngrungokke omongane bapak ibumu, manut karo beliau-beliau, nek salat aja lali ndongake. Dongane apa? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan kayak sebagian anak, wong tuane lara ora diurusi, wong tuane urip ra digatekno, wong tuane ngomong ra dirungokno, wong tuane pengen ngopo ora dituruti padahal iso gitu kan. Begitu mati, wah. Sering banget ning kuburan ndongake. Kleru, Bro. Kudune pas urip kuwi lho aja mbok sia-sia. Nah, engko mati dongakno. Pas urip kuwi lho dongakno juga, engko pas mati tambahno. Gitu. Ya, jangan kemudian dibalik-balik. Engko lengku bakti kok mati. Bakti kok mati piye gitu kan. Angel gitu. Walaupun bisa ada cara-caranya, cuman secara umum berbakti yang dimaksud di sini adalah waktu beliau masih hidup. Perhatikan, ya, manut, turuti apa yang beliau mau selama tidak menyuruh hal-hal yang haram. Ya, iyakan. Le tukokne tahu kupat mangkat, le tukokne lotis mangkat, le tukokke rokok rasa mangkat, gitu kan. Rokok itu haram. Le tukokne kopi mangkat, gitu. Nah, ojo le tukokne gula, laku dhewe ora iso Pak. Jangan pernah ngomong kayak gitu, bener. Dan anak-anak durhaka ini balasannya 2. Dia di dunia akan dibalas spontan, di akhirat juga sudah menunggu adabnya. Makanya dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat itu durhaka. Makanya hati-hati, ya jangan pernah menjadi anak durhaka. Mbok pilih cekap nih Om. 8:30, tadi kita mulai jam 7:30. Ada yang mau nanya enggak sebelum tak tutup? Mbak, Mas.
Tapi ra itu hadiah ini. Jadi sesuk lu ngarep. Enggak ada. Hah? Depan lali ora takon. Baik, kita akhiri dengan doa nggih. Panjenengan aminkan, insyaallah di dalamnya ada doa-doa untuk menjadi anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakinan hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina sholaha min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ijnubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mu'minin ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar wa la tadkhilna an-nar ma'al fujjar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la taj'alna min ahlin nar wa ja'alna min ahlil jannah ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih anfusana ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil qabri wa na'udzubika min adzabin nar ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka antal ghafurur rahim. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minadh dhalimin wa la taj'alna minal fasikin wa la taj'alna minal munafiqin. Irham walidaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana
taghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.